Setiap suara berarti, setiap dialog bermakna. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Dialog bersama saya Anissa Khoratun Zahro. Dan kali ini kita kedatangan salah satu praktisi broadcasting yaitu Bapak Doni Kurniawan. Halo Bapak, selamat datang di Ruang Dialog. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Bapak akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Bapak? Mungkin selain mengajar kali ya? Hmm, saya sekarang sudah mendedikasikan seluruh waktu saya buat kegiatan akademik di kampus UMJ. Kampus kita Wah, ini, kampus gitu. tercinta ya, Universitas Muhammadiyah Iya, ya Jakarta. memang sih 5 tahun sebelumnya, Iya? dari 2019 awal, saya sudah bergabung dan turut membantu prodi broadcasting atau penyiaran Iya? untuk mengisi materi. Saat itu saya masih 2 kaki. 2 kaki? Ya 2 Apa itu kaki 2 itu kaki? saya masih di tempat kerja yang lama, di Oh, stasiun, oke. keduanya di sini. Jadi kebetulan ketika itu saya masih bertugas di malam hari. Jadi waktu saya di malam hari full di sana, siang sampai sore lebih banyak di sini, Waduh, gitu. berarti waktunya bener-bener mepet banget ya? Siang di Ya, kampus, malam langsung bener-bener terjun ke dalam dunia broadcasting ya, Bapak betul. ya? Karena, keinginan saya cuma satu, sharing. Jadi ketika saya di sini, saya bukanlah dosen, Iya? karena saya nggak punya background sebagai akademisi, tetapi saya mungkin punya sedikit pengalaman yang bisa dibagikan dan Wah, relate dengan, dunia matkul-matkul yang broadcasting. dipelajari teman-teman di sini, gitu. Oke. Tapi melihat dari bagaimana Bapak meluangkan waktu untuk mengajar Mhm, mahasiswa, iya. rasa-rasanya sepertinya Bapak sangat cinta ya terhadap broadcasting. Ya begitulah. Sampai iya. Ya kalau dihitung kira-kira 26 tahun 10 hari saya di penyiaran, sampai Wah, akhirnya saya ketemu dunia baru yang sangat relate dengan penyiaran. Ya paling tidak saya bisa, berbagilah apa yang pernah saya jalani dengan teman-teman di kampus, gitu kan 26 ya. tahun bukan waktu Itu. yang lama Bapak. Wah, keren sekali dan sekarang Bapak memberikan pengalaman-pengalaman Bapak kepada para Betul mahasiswa. Itu betul. sih yang menurut aku sebagai mahasiswa Eh, tersendiri yang kita inginkan gitu. iya, Kita pengen tahu nih seberapa apa ya, mungkin bagaimana sih heeh, sebenarnya dunia nyata dari broadcasting itu iya, sendiri. Kita juga butuh pengalaman-pengalaman yang bisa diceritakan betul secara langsung kepada betul. kita. Ya, Tapi Bapak, aku pengen sedikit tahu, heeh, sebenarnya broadcasting itu selalu tentang televisi gak sih? Atau ada hal lain? iya. Kalau kita mengacu pada kata broadcasting atau katakanlah kita terjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai penyiaran, Iya? itu memang relate ke dunia audiovisual. Yes. Audiovisual. Jadi ketika di tahun 90-an, tahulah dari awal tahun 67 itu sudah ada TVRI, tetapi kan ketika itu sampai era sebelum reformasi, kita disuguhin, dunia penyiaran yang statis, dunia penyiaran yang jalan di tempat, Oke. ya. Semua serba monolog, kemudian tidak banyak kontennya itu berupa suara-suara publik, tetapi Iya? lebih banyak layaknya jadi corong pemerintah. Oh, jadi sebagian Betul. informasi dari pemerintah saja ya? Tidak Iya, ada berarti tidak ada entertainment gitu ya pada saat itu? ada, tapi Tapi ala sedikit? pemerintah. Coba kalau Oh, teman-teman, search di YouTube iya? acara atau program TVRI judulnya Kameraria, itu lebih nuansanya itu militeristik. Jadi yang Wah, diundang itu darat, laut, udara, oh, itu berganti-ganti. oke. Kemudian ada yang lebih variatif, lebih, berwarna, ada namanya Aneka Ria Safari. Itu Aneka juga Res entertain, tapi semua isinya lagu-lagu. oh, Kalau khusus buat lagu-lagu? Aneka Ria Safari semacam salah satu wadah untuk bisa mempromosikan lagu baru di situ. Oh, Itu seperti salah itu. satunya. Berarti kebanyakan itu tentang pemerintah dan paling Iya kalau entertainment itu kebanyakan ke lagu. iya Sedangkan seperti mungkin sekarang kan banyak ya podcast-podcast yang iya, secara langsung ataupun, mungkin acara musik yang emang live iya, itu berarti jarang ya, Pak? Atau gimana? hampir tidak ada.
Hampir tidak Jadi apalagi ada. konser-konser, nggak ada. Mhm, Jadi saat itu kita, cuma bisa menikmati konser-konser itu berupa rekaman iya. yang, dikemas dalam bentuk LCD. Oh, oke. Tahu LCD itu kayak piringan hitam, Iya, player-nya pun gede, iya iya. tuh. Nah, tahun bertambah, teknologi makin maju, sampai sekarang muncullah CD. Iya, Langsung sampai ke sini mhm. muncullah program streaming segala macam. Jadi perangkat-perangkat itu udah nggak perlu lagi. Nah, Semakin berkembang ya saat semakin ini? berkembang. Nah, di tahun 90-an sebelum reformasi itu, salah satu televisi swasta yang menampilkan hiburan Iya? dengan, merelay siaran MTV. MTV? Saat ini udah MTV nggak ada ya MTV ya? udah nyaris masih ada channelnya, cuman Oh, udah jarang, udah apa ya, udah kelewat lah, dalam arti mhm, sudah kalah dengan produk-produk yang lain. oke. Itu MTV yang memunculkan, menyiarkan adalah RCTI. Oh, RCTI. Siaran percobaan dari pagi, kalau nggak salah setengah 6 jam 6 sampai malam. Jadi hampir hampir, 18 jam dia isinya musik semua. Itu pertama kali kita menikmati hiburan di luar televisi, Iya di luar TVRI maksudnya. iya. Nah, setelah itu 97, sorry, 92, 93 mulai muncul nih RCTI sama Oke. SCTV. Baru disitulah publik mulai melek bahwa mereka benar-benar butuh informasi di luar site yang disampaikan oleh Iya RTVRI. Jadi konten isinya kritik, iya. konten isinya, sengketa, itu muncul. Oh, Dan itu yang memang sudah sering terjadi di publik, itu dimunculkan di iya, televisi. mhm. Satu, kalau, TVRI bener-bener strict, nggak bisa kita menyiarkan hal-hal yang sekiranya itu terlalu, apa ya, keras gitu ya. Iya iya. Tapi itu dimunculkan oleh TV swasta. Nah, disitulah kebangkitan televisi swasta akhirnya bermunculan, menjamur sampai sekarang, Nah, gitu. aku jadi kepo deh. Kan waktu itu, Bapak kan tadi bilang kalau Bapak itu berkecimpung Ya, di broadcasting itu 26 tahun. mhm, Berarti kalau misalkan kita bisa hitung dari tahun ini iya, sekitar 1998 Bapak udah mulai masuk. 97, Oh, 97 iya. lebih tepatnya. Nah, apa sih yang bikin Bapak sebenarnya tertarik terhadap broadcasting? Pada saat itu mungkin masih analog ya? Iya, Ya masih kan? analog. Jadi begini, ketika kita ngeliat di televisi suatu peristiwa, dialog, Iya. nguber-nguber narasumber, kayaknya dalam hati, Wah, "Ini kayaknya seru gitu. oke banget ini." Saya nyemplung di sana pun awalnya setahun pertama bukan di lapangan. Jadi Oke. saya belajar di sana karena background saya itu sastra Inggris, Sastra Inggris. akhirnya ditaruhlah di bagian desk luar negeri istilahnya. Jadi di situ yang, memilih dan menerjemahkan konten-konten dari luar negeri. Nah, televisi rata-rata dia berlangganan dengan content provider. Mmm, Ada Reuters, ada APTN, ada CNN, dan lain banyak termasuk Al oke. Jazeera. Iya, Cuma ketika itu yang sudah settle adalah Reuters dan APTN. Nah, kita EPTN. berlangganan mereka. Jadi dari situ tiap hari saya ngecek storyline apa ini yang ditawarkan. Saya tinggal ngecek, minta gambarnya oke, sinkron dengan naskah, baru tampil. Jadi kita menyeleksi itu. Selama setahun saya pegang di program siang, program pagi, Iya? itu mensuplai berita-berita yang luar negeri. Jadi masing-masing program memiliki kebutuhan yang berbeda. Kalau siang durasi 30 menit, biasanya mereka cuma butuh 2 sampai 3 maksimal. Oke. Itu saya milih, saya jualan ke produser, ACC, baru saya kerjakan. Kalau di pagi, durasi 1,5 jam, mau nggak mau saya harus, memperbanyak materi yang saya tawarkan. Biasanya sampai 10, sampai 12 itu. Iya. Itu kita kerjakan sendiri, ngedit naskah sendiri, Berarti menerjemahkan sendiri di situ. wah, berarti waktu dulu tuh masih sempit ya, bener-bener Masih. masih sedikit orang yang kenal akan broadcasting. Iya, Jadi mau nggak mau orang-orang yang di luar sana yang emang berkecimpung di iya, broadcasting tuh harus mengerjakan 2 sampai 3 job yes, desk. iya. Wah,
Keren sekali. Tapi Pak, Gitu. pengen tahu deh sedikit pengalaman Bapak yang mungkin paling menarik kali ya, selama 26 tahun ini, Mhm. apa gitu Pak? Mungkin bisa di-sharing ke mahasiswa yang nanti akan jadi anak broadcast juga nih. Saya pikir di penyiaran itu, bagi saya lebih banyak sukanya daripada dukanya. Oh ya? Wah, Karena begini, menarik nih. kalau duka Iya? nggak nyamannya mungkin ketika kita ditugaskan di tempat-tempat yang cukup beresiko misalnya, Oke. daerah konflik. Iya, betul. Saya 2 kali diterjunkan ke Timur Timur ketika itu tahun 99, untuk pertama melakukan pemantauan kondisi menjelang jajak pendapat. Jadi Oke. kedua, dikirim lagi selama hampir 2 bulan, lagi-lagi memantau proses jajak pendapat, yaitu semacam pemilihan umum Iya? untuk menentukan, katakanlah mana yang ikut Indonesia atau mana yang mau Iya? memisahkan dari Indonesia. Ada yang pro Oke. otonomi dan ada yang pro integrasi, Iya. di situ. Itu di wilayah konflik kita ketemu, ketika saudara-saudara kita di Timor Leste yang ketika di lapangan kita nggak tahu nih, mana yang teman, mana yang lawan. Oke. Jadi kita Wah. harus berdasarkan insting ketika ke lapangan, keliling-keliling ke perkampungan, pemukiman, kita harus berhati-hati untuk tanya, jangan sampai kita menanyakan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau di Mhm. kelompok yang salah. Berarti itu sangat sensitif sekali ya pada Sangat saat itu? sensitif sekali. Wah, Jadi itu menarik sih Bapak ketika waktu Bapak bilang Bapak ada di menyiarkan sesuatu ketika lagi ada peperangan itu tuh wah, luar biasa. Tidak terbayangkan iya ketika kita melihat dan terjun langsung di iya, depan mata bener-bener depan dua mata ya kelompok Pak? yang bentrok, Wah, menggunakan senjata rakitan. mhm, Ya itu yang terjadi, gitu. iya, Jadi ketika ada yang lagi, mhm, ketika nggak jauh-jauh di luar daerah deh atau di iya luar negeri, di Indonesia atau Jakarta aja, iya ketika kita katakanlah ada tawuran antar warga di iya, Manggarai, betul, Matraman, mhm, kemudian di daerah, beberapa tempat lah di DKI. Itu pun, seringkali kita berada di posisi yang serba dilematis. iya betul, Mau ngambil gambar takut jadi sasaran, nggak ngambil gambar tuh ini wajib dilaporkan iya karena betul, aktualitas di situ. iya iya, Tuh, belum lagi ketika rusuh Mei mhm, 97, iya. itu luar biasa. Mungkin di saat demo-demo seperti itu juga ya Pak, itu juga Iya, jadi perhatian para media kan, yes, tapi mhm, itu juga menjadi suatu hal yang berbahaya bagi iya, para media itu betul. sendiri. Ya tapi kan kita paham, kita tahu Iya bahwa insiden-insiden itu nggak akan terjadi setiap hari. iya Tidak terjadi, katakan dalam hitungan minggu, bulan, enggak. Cuma insidentil, tetapi iya di situ kita berlatih bagaimana mempertimbangkan langkah yang harus diambil. Kita harus bisa berhitung di mana kita harus berdiri dalam kondisi safe, mhm, karena ketika kita berangkat keluar dari redaksi, itu udah dibilang, utamakan keselamatan. Jangan terlalu mempertaruhkan keselamatan, iya, gitu. Jadi intinya, oke, kamu mau ngambil hal yang eksklusif, tapi kalau keselamatan terancam, mundur, oke, tuh. Cuma kalau di lapangan, kita kan berpikir sendiri, iya, gimana ya mempertimbangkan mana yang oke, mana yang enggak, mhm, gitu. betul betul, Ada contoh ini, satu teman saya waktu itu liputan terbakarnya kapal motor Levina di Jakarta Utara. iya Sudah terbakar, tinggal bangkainya, kepolisian ngajak beberapa media untuk ke lapangan untuk melakukan peliputan di sana. Termasuk untuk meninjau bangkainya. Sudah diwanti-wanti di perahu itu, jangan loncat ke bangkai kapal yang masih mengeluarkan asap, iya, karena berbahaya, oke. Itu semua sepakat. Tetapi ketika ada satu orang yang melompat ke sana, mhm, mengambil gambar di tempat lebih dekat, iya, mau nggak mau yang lain harus ikut lompat, spontan. oke, Pertimbangan gini, kalau orang lain bisa, kok kenapa kamu nggak? betul,
ketika orang lain mendapatkan gambar itu, kenapa kamu enggak? Gitu. Itu yang dilakukan salah satu teman saya juga, nyemplung ke sana. Begitu dia di sana, nggak lama, kapal itu mulai tenggelam. Akhirnya yang sebagian loncat ke kapal yang sebelumnya, Mhm. yang sebagian mau nggak mau dia terjun ke laut untuk menyelamatkan diri. Iya. Naasnya, satu teman saya lompat itu, dia nggak bisa berenang. Dia melupakan resiko ya? Iya, karena dia berusaha mengejar, jangan sampai aku nanti, eee, dipertanyakan, kenapa mereka dapat kalau aku enggak. Jadi, Oke. dedikasi dia pada jurnalistik ketika itu luar biasa. Dia gendong tuh kamera seberat 11-12 kilo, Wow. dia terjun ke air, hilang. Saat itu hilang. Hilang 2-3 hari ditemukan sudah di Muara Gembong, Bekasi. Dalam kondisi sudah bengkak, Mhm. gitu. Betul betul. Jadi itu salah satu, kenapa kita harus berhitung, kenapa kita harus punya argumentasi Iya. ketika nanti redaksi mempertanyakan, "Kok kamu nggak dapat, kok mereka dapat?" Itu salah satunya. Iya betul. Dari sisi nggak enaknya sih, nggak seberapa, Iya. Lebih cuma banyak yang serunya ya, Pak? lebih enak serunya. Enaknya, itu yang pasti secara nggak langsung kita punya privilege. Wow, privilege apa itu, Pak? Jadi contoh, kita mau ngadep siapapun, Iya. itu akan sangat Lebih mudah mudah? banget, banget, banget. Kita jangankan menembus akses di kelurahan, Iya. akses yang lebih tinggi level wali kota, gubernur, bahkan level menteri, Iya. itu akan dengan mudah. Jadi, eee, saat itu level pejabat kan butuh exposure, Iya betul. butuh narsis lah ketika itu. Butuh kebijakannya, statement-nya diketahui Di-up publik, gitu ya? di-up oleh itu yang memudahkan kita untuk mengakses mereka. Oke. Kita di jalan, kita di mana ngontak yang bersangkutan, "Izin Pak, bisa nggak?" Langsung, langsung ke ruangan. Tanpa perlu nunggu, tanpa perlu antri, tanpa perlu janjian. Oke oke. Gitu. Berarti enak sekali ya sebenarnya dari kita masuk broadcasting ini kita punya privilege untuk ketemu orang-orang terpenting. Cuman nih Pak, kalau misalkan dulu mungkin adalah, kesulitannya dengan perang ataupun ke tempat-tempat yang berbahaya, dengan Era mungkin konflik ya? safety-nya tahun dulu Iya, tuh beda kan dengan safety-nya tahun ini. iya, Mungkin sekarang-sekarang tuh di era saat ini tuh safety-nya lebih, terjaga, lebih banyak gitu kan dibandingkan, masa lalu. Nah, aku pengen sedikit tahu juga terkait dinamika iya. broadcasting tahun lalu dengan saat ini tuh seperti apa? Tentu dengan makin menjamurnya, eee, dunia broadcasting, Iya bermunculannya media-media baru, iya itu membuat banyak orang makin melek bahwa setiap gerakan, setiap kalimat itu akan dengan mudah di-up di publik. Belum betul. lagi keberadaan sosial media. Betul banget. Nah, sekarang berbeda dengan dulu adalah ketika dulu orang bersalah, oknum petugas bersalah, itu mereka masih masih bisa berkilah. Iya Kita harus benar-benar menunjukkan ini loh buktinya secara visual. iya Tapi sekarang tanpa kita merekod yang bersangkutan ketika berselisih misalnya, iya betul. ada orang lain di sana di sekeliling kita. Mhm. Ketika itu sudah muncul, meledak. Bahkan institusi kepolisian sendiri pemimpinnya bilang, sekarang lebih banyak aparat di lapangan itu melangkah karena takut viral, Wow, bukan takut karena sanksi, takut karena viral. iya. Karena Gitu. sekarang lebih the power of ini Iya, ya, netizen kali power ya. of netizen, ya. Maka mereka lebih takut Nah, dibandingkan itu juga masih relate dengan penyiaran, mhm, karena setiap orang seiring dengan kemajuan teknologi, insting jurnalistik mereka makin tertantang, makin oke. mudah terpancing. Bayangkan ketika handphone masih jadul, Iya, hanya fungsinya teks dan audio. Begitu handphone dilengkapi dengan fitur kamera, mhm, itu yang membuat publik makin, berani, makin bisa menyampaikan apa yang menjadi oke. unek-unek, apa yang dia lihat, apa yang Iya, didengar tuh.
Contoh nih, ada kecelakaan, emang mau ditolong? Kagak, ngeluarin kamera, Video dulu ya? video dulu. Di-up dulu nih, viralin dulu. Dia nyuruh orang lain, tolongin tolongin, tapi dia ngerekam. Betul betul. Sekarang banyak Itu sekali salah seperti satunya. itu. Semua kegiatan yang menurut, publik tuh menarik Dapat perhatian viral nih, nih. bisa viral nih, up duluan. Iya, benar benar, Pak. Itu, Setuju makanya banget. seringkali kan kayak kita melihat di pemberitaan ada aksi Bang Jago, Iya, orang-orangnya arogan tuh kan, iya. muncul di mana dengan mudah kita dapat ketemu dan dengan mudah juga akan dapat ditangani oleh, penegak hukum. Karena itu tadi, viral, The power of viral. power of viral gitu. Cuma Bapak berbicara sekarang kan, kita lebih banyak menggunakan media sosial ya. Yes. Nah, sebenarnya untuk kita nih generasi Z yang emang berdampingan banget dengan teknologi, yang dimana kita merupakan salah satu yang tumbuh dengan transisinya teknologi ya kan, yang hari ini tuh semakin canggih, semakin mempermudah kita. Ada gak sih keterkaitan antara broadcasting dengan sosial media saat ini, dan apa sih yang bikin mungkin dari broadcasting itu membuat lebih tertarik gitu terhadap Gen Z saat ini? Oke. Kalau sosial media dengan penyiaran sebenarnya beda tipis. Dalam arti begini, Oke. cara kerjanya sama. Iya. Sama-sama ke lapangan, sama-sama dengan kamera, merekam, dan menyiarkan. Cuman bedanya, kalau di penyiaran ada rambu-rambu, aturan-aturan yang membuat sesuatu yang dikemas itu menjadi lebih santun. Oke. Tidak menunjukkan kekerasan, kemudian mengedepankan hal-hal yang ramah untuk dilihat. Jadi kalau ada visual-visual yang dianggap agak menjijikkan, itu nggak Iya. boleh dimunculkan. Ya bayangkan, kalau kita nonton televisi pas makan siang, beritanya tentang penemuan Mayat mayat yang gitu sudah ya. membusuk 3 hari. Kan kita mau nelan aja, kayaknya enggak Udah banget. udah nggak enak, Nah, udah enek gitu. gimana cara menampilkan berita ini, tetapi tanpa memunculkan unsur-unsur yang menjijikkan tadi? Dengan Nggak blur. apa-apa, konten tetap atau gambar nggak usah dimunculkan. Oke. Karena ketika narasi muncul, otomatis penonton kan tertarik secara insting untuk ngelihat gambarnya seperti apa. Iya, betul. Tapi kalau kita nggak tunjukkan, cuma kita kasih gambar-gambar generik, ini kamarnya, ini nomor kamarnya, ruangannya dari jauh, itu udah cukup sebenarnya. Nah, bedanya lagi, kalau di sosial media tuh dari sisi aktualitas, dari sisi kecepatan, Iya. jauh lebih cepat. Iya, informasinya tuh bener-bener sangat dinamis ya, Pak. Sekali aja kita kicep aja mungkin, Iya, udah ketinggalan. iya, Makanya mungkin generasi Z itu bener-bener up to date banget. betul. Bener-bener mungkin bisa kali ya seharian dia tuh scroll sosial media. Itu dia. Jadi, memang sesuai dengan realitas dan sesuai dengan apa ya, kalau kita lihat keinginan sebagian besar publik yang sudah ramah dengan sosmed, Iya, mereka butuhnya serba cepat. Apalagi Gen Z. betul. Gen Z itu paling males baca banyak, dengerin berlama-lama, cukup 30 detik itu bagi mereka. Dan itu cuman poin-poinnya aja, bener-bener inti. Judulnya aja. Iya, betul betul. Kalau kita bilang perdamaian Agus dan Teh Novi gagal, Mhm, cukup segitu. Tapi yang lain nanti dicop-cop, dipotong-potong. iya Agus sedih lah, Agus histeris, itu yang dilihat. Tapi nggak, kalau di media mainstream kan lebih semua utuh iya. Benar-benar gitu. menjelaskan mungkin dari A A sampai sehingga Z. tidak ada ketidakpahaman ya, Pak. Nah, Ya, emang sih sering sih itu menurut bagi Gen Z iya, membosankan bagi benar benar. mereka. Menurut saya juga sebenarnya karena Gen Z ini nggak seneng dengan hal-hal yang terlalu banyak, Ya, senengnya tuh dengan poin-poin. Jadi terkadang itu menjadi kesalahpahaman bagi mereka sendiri dan akhirnya membuat mereka berperang dengan dunia maya. Itu iya, yang menurut saya lucu sih, dan mungkin itu bisa jadi perbaikan juga ya buat Gen Z. betul. Maksudnya ketika kita punya informasi, mendapatkan suatu informasi, kita juga harus menelaah, harus menganalisis apakah informasi yang diberikan itu sudah benar dengan adanya atau itu malah hoax. Ya, nah itu tadi. Di matkul, prodi broadcasting Iya? ada namanya, materinya etika penyiaran. Oke. Di situ kita akan belajar tentang guidance, bagaimana membuat produk atau sebuah karya dengan panduan P3SPS, Iya? pedoman perilaku penyiaran,
dan standar program siaran yang dirilis oleh KPI dan kode etik jurnalistik yang Oke. dirilis oleh Dewan Pers. Jadi ketika kita membuat karya, kita sudah tahu rambu-rambunya, mana yang boleh, mana enggak. Do and don'ts-nya ada di situ. Oke. Jadi ketika kita belajar penyiaran, belajar broadcasting, kita akan belajar membuat karya yang jauh dari biasanya. Kita membuat karya dengan standar penyiaran yang berlaku saat ini. Kalau dari kecepatan, mungkin bisa diadu dengan konten-konten sosmed yang lain, tetapi dari sisi akurasi kita akan jauh lebih dibanding kita asal Iya, up betul. itu Nah, sih. mungkin karena ini masih membahas tentang Hmm, Gen Z mhm. tersendiri ya, karena mungkin karena aku Gen Z, aku agak penasaran nih, di dunia broadcasting itu sendiri, sebenarnya sejauh mana sih anak-anak Gen Z itu tertarik pada broadcasting, penasaran pada broadcasting, dan dari broadcasting itu sendiri, ada gak sih tantangan atau mungkin yang harus kita persiapkan gitu untuk sebagai Gen Z itu untuk masuk ke dalam terjun langsung gitu ke Ya, dalam dunia broadcasting? ya. Gen Z sekarang memang sangat ramah dengan teknologi. Iya, Mereka memiliki kreativitas luar biasa. betul. Apalagi ketika aplikasi tentang editing udah banyak, Iya, ada kayak Master, InShot, iya, betul, betul. Viva Video, Mhm. CapCut, dan lain-lain. Itu membuat mereka sangat kreatif. Tetapi akan lebih baik kalau teman-teman Gen Z itu membuat karya yang memiliki muatan berbeda dengan apa yang ada sekarang. Oke. Ya itu tadi, kembali teman-teman Gen Z nggak ada salahnya kok belajar soal etika penyiaran, Betul. bahwa kalau ngambil gambar yang sekiranya itu oke menurut mereka, tetapi nggak buat publik, sebisa mungkin di-skip, bisa Iya. dinarasikan. Karena kalau di sosmed kan hebohnya duluan, Iya, betul. bukan isinya, heboh duluan baru ntar konten belakangan. Iya, Akankah lebih baik kalau kita munculkan visual heboh dengan konten yang lebih educated tadi itu. iya. Itu Karena kalau sih. misalkan melihat dari sosial media saat ini ya, Hmm, banyak juga yang tidak sesuai gitu, tidak sesuai dengan etika yang harus ditayangkan. ya, Banyak yang menurut kita tuh, kayaknya ini nggak usah deh. ya, Tapi, mungkin itu juga terkadang ketika kita, mengkritik akan hal itu, mereka juga coba apa ya, coba untuk membela diri gitu, bahwa ini adalah sosial media mereka, terserah mereka. Padahal apa yang ada di sosial media mereka itu, ya dikonsumsi oleh banyak iya, publik. Mungkin betul. itu juga harus menjadi suatu, apa ya, Setuju, ya kan Pak, setuju. jadi Jadi suatu concern yang buat teman-teman Gen Z iya, ya. buat teman-teman harus Mhm, lebih mhm. diperhatikan lagi Ya, dalam, penyebaran di sosial media. Karena di sosial media itu sekarang bukan hanya kita yang dewasa, iya, yang remaja, tapi anak kecil pun sekarang betul. udah masuk ke dalam sosial media. Iya, Itu kan sangat disayangkan ya, Pak, ya, iya, kalau misalkan tidak sesuai dengan betul, edukasi dan etika dari sebuah penyiaran. betul. Nah, ada gak sih Pak saran atau masukan nih untuk Gen Z yang akan meneruskan Iya, heeh, gen milenial ini generasinya. ke depannya, apalagi di dalam, apa sih, bidang broadcasting Iya, gitu. jadi begini, jangan lupa bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita suarakan, apa yang kita up, Iya, itu semua ada aturannya. betul. Ada yang namanya undang-undang ITE. Jadi jangan sampai apa yang kita sampaikan itu melanggar undang-undang ITE, akan berbalik pada kita. Oke, Itu banyak kasus seperti itu. Hanya karena kalimat-kalimat yang mungkin dianggap, "Oh, nggak kurang nyaman buat saya nih, saya bisa laporkan." Selesai, betul. ujungnya pidana, Mmm, gitu. Jadi kalau kita ngelihat banyak sekali program di sosmed yang namanya kata-kata koleksi ragunan, itu banyak iya, gampang keluar kan, benar, benar sekali. dan itu nggak ada tangan yang bisa menjangkau ke sana. Betul, Nah, akan lebih baik kalau itu kembali ke kita. Gimana ya kita buat konten secara kreatif tanpa menggunakan iya, tanpa mengundang isi ragunan atau anatomi tubuh, iya, betul, kan betul. sering disebut kan, Iya, padahal itu dan harusnya enak banget, jangan gitu ya, Pak, ya. melepas di lidah tuh enak banget. Iya, seakan-akan itu suatu hal yang wajar, Iya, terlalu padahal menormalisasikan yang sebenarnya itu yes, tidak sangat iya, etikanya.
Itu dia, kembali ke etika dan jangan lupa ada undang-undang ITE di situ. Oke. Dan bisa juga mengarah ke pidana yang namanya pencemaran nama baik Iya. yang sering digunakan oleh para pihak yang merasa tidak nyaman Iya. dengan konten atau isi dari materi yang disampaikan. Oke. Gitu. Jangan sampai itu balik sama kita. Iya. Makanya perlunya kita ngintip deh etika penyiaran seperti apa. Setidaknya Gitu coba ya. baca ya, Yes. setidaknya coba baca sebelum kita akhirnya apalagi bagi mereka yang ingin menjadi influencer ya, Iya, mereka adalah betul. pasti akan diikuti oleh banyak orang, orang-orang bakal apa ya, apa ya disebutnya, seperti apapun yang mereka katakan orang-orang akan setuju gitu, Yes. ya kan. Jadi harus lebih berhati-hati Mhm. lagi dalam membuat konten dan meng-up konten, lebih dipikirkan lagi, Iya. apalagi soal etika ya, Pak, ya. Itu harus Yap, diperhatikan lagi, apalagi buat setuju. Gen Z nih. Iya. Mungkin Setuju. itu dari kita, dari Ruang Dialog. Yap. Sangat seru ya berbicara tentang Yap, iya. broadcasting ini. Tadi juga Bapak sempat mention tentang bagaimana dulu Bapak saat lagi awal pertama kali terjun dengan dinamika yang luar biasa dan Bapak pun selalu notice bahwa lebih banyak serunya kok di dunia broadcasting ini. Padahal saya belum cerita nih soal senangnya terjun di Ya, jurnalistik. itu harus kita lebih ceritakan lagi, tapi mungkin di next episode. Yes, oke. Kita jadi nanti lebih seru-seruan ke yang apa sih semenarik apa sih broadcasting itu? Iya. Ya kan, Pak, Oke. ya. Oke, terima kasih Bapak sudah Sama-sama, datang ke Ruang terima Dialog dan kasih dengan terima senang kasih hati. juga sudah meluangkan waktu Siap. Bapak untuk di Ruang Dialog ini. Terima Terima kasih buat kasih. penonton yang telah menonton episode saat ini karena setiap suara berarti setiap dialog bermakna. Sampai jumpa lagi di next episode. Bye-bye. Terakhirnya agak tegang ya.